Shalom. Shalom teman-teman semuanya. Hai. Halo. Oke. Kita perkenalan diri dulu ya. Boleh. Mungkin kan Tak kenal kata maka orang. tak sayang gitu ya. Ya betul sekali. Perkenalkan saya Justin selaku moderator teman-teman semuanya pada hari ini dari VCCR. Boleh kasih tepuk tangan untuk. Iya. Dan ada saya juga. Ada saya juga Gary dari JSM ya, dari Makassar. Hai semuanya, salam kenal bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal ya, halo lagi. Oke. Ya, kita mau ngapain nih, Bro Justin, hari ini di sesi 1 nih? Bingung juga ya. Sebenarnya katanya sih kita mau talk show supaya kita mau Katanya. bincang-bincang nih. Oh, Wah, talk show udah ya. panas banget kayak. Jadi bukan materi ya yang dipaparkan ya? Iya, nanti lebih ke talk show sih. Oh, talk show. Karena Ngobrol-ngobrol. katanya yang hadir ini semuanya katanya sudah bukan orang baru lagi, tapi orang-orang lama di dalam dunia praise and worship. Jadi kita udah nggak mau kayak kasih materi katanya, tapi lebih ke arah kita bincang-bincang pengalaman, tips and trick dan ya. Kalau bahasa sebagainya. kerennya sharing. Iya, pengalaman. sharing saja. Hari ini kita ada banyak narasumber ya. Terlihat dari kursi yang di belakang ini. Betul. Terus kita mau ngejelasin juga, jangan lupa bahwa ini kan sesi yang pertama nih, kita bakal ada 3 sesi nantinya. betul. Dan yang pertama ini kita sesinya namanya Inspire gitu. Inspire ngomongin tentang apa, Koko Justin? Inspire ini mungkin nanti mungkin lengkapnya bakal dijelasin sama para sebentar narasumber aja, ya. oke. Gitu. Cuman kalau bocorannya sih mungkin seputar songwriting gitu. Karena teman-teman di sini semua kan tim dari tim Praise and Worship semua ya. Ya, tim band ya katanya ya, band Praise and Worship. Ya, kita Oke. langsung panggil Kita aja. langsung panggil aja ya para narasumber kita. Iya, dan narasumber yang pertama adalah Ko Andri dari HSM. HSM Surabaya. Ya, bila bisa maju silakan. Ini ya, boleh. Ini panitia ya. Ini tercermin dari seragamnya. Sama dengan panitia. Oke. Kemarin dengar ada panggilan istimewa nih. Kalau Bung Niki kemarin ada panggilan istimewa buat Ko Andri nih. Apa tuh? Ko Legend, Om Legend katanya. Oh, legend. Kenapa tuh dipanggil Om Legend? Kita juga penasaran tuh. Tapi ada yang belum kenal? Sudah kenal semua ya? Oke, berarti kita mau masuk lebih dalam nih. Ya, silakan. Kita mau kuliti ya. Ya. Ya mungkin Koko bisa sharing aja kok, Mas. Misalnya udah berapa lama di HSM, terus sudah berapa lama melayani di Praise and Worship, di dunia Praise and Worship. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, kebetulan Ini maju-maju dikit. Ya, ya. saya mulai melayani kira-kira kisaran di 2004-2005. Gitu. Oke. Udah lama juga ya? Berarti udah hampir 2000. cek. Halo, halo. 2005. 2004-2005. Wah, 19 tahun. Iya 19 tahun. udah remaja dong ya. Oke, thank you kok bisa. Ya. Udah, Nanti kita bincang-bincang lebih dalam Iya, lagi kita dengan Ko Andri bincang-bincang ya. lebih dalam lagi. Untuk yang narasumber kedua ada C Ivana dari C. Ivana. HSM juga. Ini satu tim. Ya, silakan C. Iya, kalau Cevana ini saya pribadi belum kenal nih. Jadi boleh kenalan dulu ya, C ya? Iya, Gary C, ya. Ingat bajunya lo gawat ya. Kenapa? Tagline-nya dibahas tuh. Oh, maaf, saya suka lupa. Cantik soalnya, cantik. Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Ivana Hanjaya. Saya dari Surabaya, tergabung dalam komunitas HSM sejak tahun 2005. Oh sama, satu angkatan dong. Angkatan. Ya begitulah. Oke, thank you. Oke, terima kasih C. Next ada Ko Michael dari Gauden Score.
Iya, kasih tepuk tangan juga untuk Ko Michael. Ya. Oke. Boleh Kenalan dulu. Masih jomblo apa udah menikah? Ada istri di sini. Oh, ada istri. Tapi nggak pakai baju istri ya? Oh, istrinya nggak segalak ini sih. Istri saya nggak galak, saya cuma menghormati istri saya. Tak pikir ini baju dari istri kan? Hah? Bukan. Ya udahlah, nggak usah dibahas lah ya. Ya, bisa diperkenalkan dulu kok dari mana, mau kemana gitu. Kesini sih, nggak kemana-mana lagi ya. Ya, nama saya Michael Santoso dari komunitas Gauden Score. Jadi dari HSM sekarang menjadi komunitas Gauden Score Surabaya. Sudah melayani Tuhan berapa lama kok? Bertobatnya tahun 2000, bukan 2000 tahun yang lalu ya, tahun 2000. Ya, itu ya. Terus mulai melayani di 2002 kira-kira. Oh, 2002 ya. Oke. Sudah? Iya, ini ganteng soalnya. Tadi cantik, ini ganteng ya. Oke. Ko Andri bukan Ko Andri nggak ganteng loh ya. Bukan. Maksudnya ya. Coba diulang, suruh maju lagi, dibilangin lagi. Iya, ada yang mau ditambahkan lagi kok? Oh nggak ada. Nggak ada. Oke, sebentar ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, silakan Bro Justin. Oke, Yang kita langsung berikutnya. lanjut ke narasumber berikutnya, ada Kak Iswara dari LOJW. Iya, Bro Iswara. Nah, ini anak Makassar ini. Betul loh? Iya. Mic. Oke. Ya, ini saya bangga ini dengan bro saya satu ini. Karena dia anak Makassar. Makassar bisa tonji. Bagi yang tidak ngerti apa itu, tanyalah sama orang Makassar ya. Oke, silakan Bro Is, perkenalan singkat. Perkenalan, saya Iswara dari Jakarta. Pelayanan LOJ ya? LOJ Oke. Jakarta. Kalau dihitung dari jadi organis gereja, umur berapa ya? Sekitar. Jadi awalnya pelayanan sebagai organis di gereja. Di Makassar? Di Makassar. Wait. Di Marisa di? Di Telo, yang Oh, di sekarang Telo. gerejanya tutup ya. Waduh, karena kau pergi bro. Enggak, karena izinnya. Izinnya dicabut. Ya, Jadi dari SMP kurang lebih. SMP. Wow, dari tahun berapa itu? Berapa ya? 99 SMA, berarti 96. 96. Wow, 96. Wah, ini yang paling senior nih ya. Paling sepuh nih kayaknya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Udah itu aja. Ya, ini juga sudah menikah ya? Sudah, oke. Buru-buru amat Bu dijawab Bu. Ya, oke, kalau begitu yang selanjutnya. Oke, narasumber terakhir kita panggil aja Romo Koko. Yeay, Romo Koko. Udah nggak ada. Ke tengah. Gini aja. Nah. Romo, Ya. saya mau nanya, ini Apa? ketawanya memang original seperti itu ya? Kata konfrater saya ini ketawa komersial katanya. Ya, gimana lahir begini? Sudah dari sononya ya? Sudah dari aslinya. Iya. Mungkin perkenalan dulu, Romo? Saya Romo Albertus Joni, SCY, sungguh-sungguh imam, 10 tahun ini saya tahun ke-10 imamat, dan mohon doa ya, supaya sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, Amin. dan bisa mati sebagai imam Tuhan juga. Oke, amin. Kongregasinya SCY, Hah? Apa? SCY, Apa itu SC? suka cari janda, susah cari jodoh, Iya. apalagi Maksudnya serikat kalau cowok jomblo. yang susah cari jodoh masuk situ ya? Ini lambangnya, sacerdotes cordis Yesu, imam-imam hati kudus Yesus. Lambangnya salib dengan hati bolong. Artinya mencintai tidak boleh setengah-setengah. Harus bulat. Harus bolong. Hah, harus bolong. Kalau bulat, terjemahannya berbeda. Bisa bulat, bolong. Mencintai sampai seperti hati Yesus ditikam oleh tombak itu. Mencintai sampai terluka. Tidak boleh setengah-setengah. Sadis. Hmm. Ya. Oke, Kalau ada yang mau ditambahkan? sudah silakan. cukup toh. Oh ya, kita langsung mulai nih. Yuk. Oh, oke. Hmm.
Oke, silakan. Oke, silakan Para duduk. narasumber boleh duduk. Silakan. Ini Mau mulai dari mana nih? orang-orang luar biasa, saya bingung ini ya. Oke, dari Bro Justin. Kenapa Romo? Saya seperti Bunda Maria ketemu Elizabeth ini loh kita berdua. Ini pantesan dari tadi ada yang melonjak. Ya, silakan Bro Justin. Kita mau langsung masuk ke yang serius-serius apa kita mau? kita langsung kuliti aja ya mereka ya. Kuliti bully saja. mereka? Iya. Langsung daging aja ya. Gimana langsung daging apa mau basa-basi busuk dulu? Langsung daging ya. Atau mungkin ternyata teman-teman udah punya pertanyaan. Iya, apa langsung Udah mau pertanyaan nih? gitu. Mungkin inilah saya mau tanya-tanya lebih lanjut lah. Mungkin ada beberapa kan ini saya udah kenal lama nih kayak Ko Andri kayaknya udah lama banget ya Ko. Dari kapan kita kenal ya Ko ya? Dari masih zaman internet masih lelet gitu ya. Ya, mungkin Bro Justin apa saya dulu nih yang nanya-nanya nih? Boleh kok kalau mau dulu. Boleh. Oke. Kalau gitu saya langsung ke Romo Koko ya. Romo Koko menciptakan lagu juga? Kalian tuh salah undang saya nggak bisa nyanyi sama sekali. Masa? Talenta saya itu berkata-kata bukan bernyanyi. Tapi kemarin suaranya bagus Romo. Itu soundnya yang diberkati Tuhan itu. Mixernya yang berusaha setengah mati. Baik. Nah ini karena kita kan dalam rangka ini ya, Limitless ya. Limitless ini kan tentang songwriting, menciptakan lagu, band dan sebagainya. Saya mau nanya ke Romo Koko, karena ini betul saya belum pernah ngerti sebelumnya nih. Apa pendapat gereja Katolik tentang aliran musik yang seperti ini? Karena kan kita tahu begini, zaman dulu pujangga-pujangga gereja menciptakan lagu kan pakai aliran yang ya Gregorian lah, yang Mada Bakti gitu kan. Terus sekarang mulai bermunculan lagu-lagu yang diciptakan oleh orang-orang karismatik. Nah, dari gereja sendiri itu apakah mensupport, apakah membiarkan saja atau gimana Romo? Boleh mungkin di-sharing. Saya pikir itu daftar pertanyaan ya, rupanya depan belakang sama ya. Enggak ada apa-apanya. Ini harus lihat pakai mata iman Romo. Ini pakai mata iman Iya, ya. ini ada Saya pikir pertanyaan. Jadi gini, saya akan mulai dengan Marx dulu ya. Kenal Marx kan ya? Kenal nggak? Karl Marx itu seorang filsuf yang kemudian sosialis komunis dan lain-lain, tahu kan? Dia bilang sejarah masa lalu adalah hantu bagi generasi masa sekarang. Apa yang mau Romo katakan? Kadang-kadang kita itu terbebani dengan banyak, Romo ulik fenomena dulu ya, terbebani dengan sejarah gereja yang begitu panjang 2000 tahun, yang di setiap zaman itu punya cara mereka mengekspresikan iman sendiri-sendiri. Kalau dalam gereja purba, gereja perdana, gereja mula-mula, puji-pujian apa yang dipakai? Mazmur. Puji-pujian bangsa Israel yang mereka pakai, pujian-pujian Paskah seperti haleluya itu dinyanyikan sudah sejak gereja perdana. Jadi itu kemudian diteruskan, berevolusi berjalan waktu sesuai dengan selera, kondisi geografis bangsa tertentu, lingkaran waktu tertentu, sehingga lahirlah musik-musik yang lain yang bentuknya mengikuti musik Romawi. Kita tahu setelah Paus Gregorius mulai muncul aliran namanya Gregorian, ya kan? Lalu kemudian berlanjut sampai sekarang. Kemudian ada lagi sekarang ini di zaman modern, ada peralihan ke musik yang lebih meditatif di awal abad modern. Misalnya dengan gerakan pembaharuan di Teze, bukan Taize tapi Teze bacanya ya. Pembaharuan di Teze, Anda tahu lagu-lagu repetitif. Kemudian zaman sekarang dengan lagu-lagu pop populer, ya kan? Lagu-lagu rohani yang populer dengan alunan pop music.
Di belahan dunia yang lain kita temukan ada country music untuk rohani, ada metal yang aliran metal tapi rohani semua. Jadi gereja itu mau pilih yang mana? Gereja punya banyak sekali kekayaan iman di sepanjang sejarah. Gereja itu mendukung semuanya yang sesuai dengan prinsip-prinsip iman Katolik sebagaimana tercermin dalam kitab suci, dalam tradisi, dalam magisterium gereja. Jadi itu yang didukung oleh gereja. Saya pikir gereja membedakan antara isi dan bentuk luarnya. Bentuk luarnya bisa macam-macam, pop, country, Gregorian, dan macam-macam. Tapi isinya itu tetap mewartakan nilai-nilai abadi yang 2000 tahun diimani oleh gereja. Itu. Oke. Jadi luar biasa sekali ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Romo Koko? Iya. Berarti mensupport ya? Support selama sesuai isinya dengan apa yang diajarkan selama 2000 tahun oleh gereja. Oh, berarti kalau buat lagu harus tanya dulu ke Romo. Isinya dulu, datang dari hasil meditasi, hasil perjumpaan dengan kitab suci, hasil perjumpaan juga dengan ada salah satu syarat untuk musik itu diterima sebagai musik liturgi ya. Salah satu syaratnya adalah easy to listen karena partisipasi aktif itu juga bagian dari unsur liturgi yang kental. Jadi sebagus apapun musikmu, tapi kalau sulit sekali diikuti oleh umat, itu tidak akan diterima. Ada lagu-lagu Katolik yang gampang sekali diikuti umat, tapi tidak begitu indah, tapi masuk dalam liturgi. Contohnya, Kumbaya, itu lagu yang aduh setengah mati, saya sampai, tahu kan lagunya? Kumbaya Lord, oh itu bisa nyanyi. Kumbaya, itu loh. Nah, itu masuk liturgi, tapi mungkin tidak indah di telinga kita, gitu. Karena beda budaya itu dari Afrika ya, African slave music waktu itu. Datanglah Tuhan, kalau dinyanyikan Prapaskah, sambil umat belum makan pagi, misa paling pagi, itu rasanya seperti di api penyucian itu memang. Lama betul. Gitu, jadi easy to listen itu juga penting. Oke. Ada nggak Romo kayak lembaga di gereja yang fungsinya kayak ya untuk kayak mensortir, memfilter atau ada nggak Romo gitu? Kalau lagu untuk liturgi, maka komisi liturgi keuskupan yang mengambil bagian penting. Lalu nanti mereka akan mengkompilasi lagu-lagu yang sudah diterima lewat proses censorship, lewat proses sensor. Sorry ya, gereja Katolik itu punya lembaga sensor film, namanya komisi liturgi. Kalau lagu-lagu itu dimaksudkan untuk perayaan liturgi. Jadi perayaan liturgi contohnya apa saudara-saudari? Satu, misa. Dua, ada banyak perayaan liturgi. Dua, apa? Ya perayaan-perayaan itu, perayaan-perayaan sakramen itu juga, perayaan sabda itu juga liturgi. Apalagi? Sabda tanpa ekaristi itu juga liturgi. Terus liturgi baptis itu juga ada, itu juga termasuk liturgi toh. Jadi untuk perayaan-perayaan sakramental itu lagunya harus lewat censorship. Karena konten maupun ada syarat-syaratnya. Nanti Romo bagikan tulisannya ya, supaya Anda nggak bosan dengerin Romo dan masih banyak pembicara yang lain, no? Oh iya. Jadi Romo akan bagikan aja PDF-nya kepada Anda, ya. Apa guidelines-nya menurut gereja tentang lagu liturgi. Tapi untuk lagu yang tidak diintensikan bagi liturgi, misalnya lagu pujian penyembahan, lagu yang dipakai untuk adorasi itu bukan liturgi. Pujian penyembahan adorasi, kemudian KRK penyembuhan, KRK apalagi? KRK orang muda, itu tidak perlu minta censorship. Yang penting Anda mengikuti guidelines yang sudah ditetapkan untuk musik-musik rohani.
Contohnya, isi tidak mencampur-campurkan ajaran teologis. Kan misalnya isi yang mencampurkan teologis itu apa ya? Atau gini, atau salah pakai lagu misalnya, untuk adorasi ketika sakramen Maha Kudus dipasang, yang nyanyi itu yang diangkat pujian misalnya, Allah Roh Kudus, padahal yang ditahtakan adalah Allah Putra. Itu tidak keliru, cuman keliru tempat ya. Keliru penempatannya gitu ya, karena yang kita angkat adalah Allah pribadi kedua Tritunggal, tapi kita nyanyinya Allah Roh Kudus masuk hatiku, Roh Kudus sentuh hati, seindah apapun itu keliru ya. Jadi placement pilihan lagu juga penting, itu ya. Wah, jadi nggak harus minta izin kalau untuk lagu yang non liturgi, yang penting isinya diskusikan saja dengan para teolog. Oke, terima kasih Bagus Romo. sekali. Terima kasih Romo. Teman-teman boleh dicatat ya. Ini penting banget karena kan teman-teman di sini semuanya juga dari tim Praise and Worship. Ini info-info yang penting banget buat kita semua, aku percaya juga. Gitu. Iya, betul. Apalagi yang kayak tadi ya. Mungkin ya saya pernah kayaknya adorasi gitu ditahtakan Allah Putra, nyanyinya Allah Roh Kudus gitu ya. Iya. Godaannya seperti itu. Mungkin karena koleksi kita untuk penyembahan kurang ya. Oke, silakan Bro Justin. Oke, mau tanya ke Kita lanjut ke teman-teman dari HSM dulu deh. Gitu. Pengen nanya nih, kalau denger sih tadi kok kayaknya lagu-lagunya asik-asik ya pas latihan seperti itu. Nah, dari HSM sendiri sebenarnya ada planning untuk rilis lagu baru atau udah ada nih rencananya cuman memang belum di-reveal ke kita atau gimana nih? Gitu. Kita sudah proses untuk rilis album yang keempat dan sebetulnya lagu-lagu itu sudah mulai kita perdengarkan hari-hari ini. Jadi ke PD-PD udah mulai dipakai gitu. Tapi nanti secara officially-nya benar-benar semuanya akan diperdengarkan pada tanggal 29 November. Seperti itu. Mantap. Oke. Apa judul albumnya sih kalau boleh di spoil? Jesus I Love You. Jesus I Love You. Makasih. Mengasihi Tuhan. Oke. Silakan ya, lanjut aja. Intermezzo. Nah, mungkin Cece sama Koko kan kita di sini banyak teman-teman yang memang kita juga mungkin ada yang mulai baru start untuk songwriting, kita baru mulai nulis lagu dan mungkin ada beberapa cuman mungkin yang kayak kita masih kebingungan gitu. Nah, dari HSM sendiri kan sebenarnya udah cukup banyak lagu yang udah dibuat. Nah, kira-kira prosesnya dalam perjalanan pembuatan lagu itu seperti apa sih? Boleh di-sharingin ke kita dong gitu. Jadi misalnya penting untuk kelihatan lirik dulu selain dari yang tadi udah dijelasin sama Romo Koko ya. Ada beberapa kan kita di lagu Rohani Katolik gitu. Proses pembuatan ini ya, penciptaan lagu ya. Sebetulnya banyak cara gitu ya, setiap orang beda-beda. Tapi pada prinsipnya untuk membuat suatu lagu itu pasti butuh apa? Butuh lirik, butuh melodi. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita menciptakan lagu otomatis lagu rohani. Tujuannya adalah menciptakan lagu ini apa? Supaya membantu orang boleh mengenal siapa Tuhan itu. Jadi tujuan goalnya kita menciptakan lagu ini hendak memberitakan kepada banyak orang yang mendengarkan supaya mereka semakin mengenal kebenaran, mengenal siapa Tuhan kita. Seperti kalau di dalam Mazmur 40 ayat 4 kan ia memberikan nyanyian baru ke dalam mulut kita untuk memuji Allah. Supaya banyak orang melihatnya dan menjadi takut lalu menjadi percaya. Jadi Tuhan taruh itu nyanyian baru dalam diri kita yang Tuhan percayakan talenta itu supaya dengan lagu itu membuat orang lain menjadi mengenal dia dan percaya kepada Tuhan. Itu tujuan utamanya. Goalnya seperti itu. Otomatis berarti bagaimana caranya pertama kali muncul ide dan sebagainya. Kalau dari segi lirik itu yang membuat inspirasi kita untuk munculnya lirik itu otomatis karena kita membawa orang untuk bisa mengenal Tuhan. Otomatis kita harus
berdasarkan firman Tuhan. Jadi dengar apa Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau taruh pesan apa di dalam lagu itu. Kemudian juga pengalaman pribadi. Jadi seperti Romo tadi katakan bahwa kita sebagai pencipta lagu harus mengalami sendiri yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita bisa share, kita bisa bagi apa sih yang kita alami. Sehingga kita bisa menuliskannya dalam suatu lirik sehingga itu boleh memberkati orang. Sehingga dengan demikian kehidupan penulis ini pun juga harus mutlak mengalami Tuhan secara pribadi. Karena tanpa mengalami Tuhan secara pribadi nggak mungkin. Tuhan mau berbicara lewat apa gitu. Jadi Tuhan pakai kita sebagai alatnya, Tuhan beri kepercayaan kepada kita. Kita buka hati, kita sering berelasi intim dengan Tuhan sehingga kita tahu, oh Tuhan ini mau bicara tentang apa. Gitu. Jadi ada temanya. Jadi kita membuat lagu itu tahu temanya, Tuhan mau bicara tentang apa ini. Seperti itu. Dari situ kita tahu, oh Tuhan mau bicara tentang ini, dari ini. Terus ada ayat-ayat firman yang mendukung. Itu ditulis. Semua ide-ide itu ditulis. Nah setelah itu juga dari pengalaman pribadi. Jadi biasanya itu kalau udah dapet firmannya, biasanya Tuhan juga langsung menguji. Jadi langsung uji cobanya itu ya menurut pengalaman kami. Jadi ketika kami menulis, kami pun juga diuji oleh Tuhan. Jadi kayak uji cobanya, jadi tes gitu loh. Apa yang kita katakan, kita utarakan di dalam kata-katanya gitu ya. Kan pertama kata-kata ya, berupa kata-kata firman Tuhan. Itu Tuhan juga uji ke kita. Apakah kita sungguh melakukan apa yang kita ungkapkan di dalam kata-kata itu. Kemudian setelah itu juga ada melodi ya. Untuk menjadi lagu pasti ada melodi. Nah melodi itu ya dari mana inspirasinya ya, kita pasti harus punya referensi. Banyak referensi seperti itu. Kemudian juga moodnya apa yang kita mau sampaikan. Jadi dari kata-kata, tema firman tadi yang udah didapat, kita mau buat lagu ini itu mau buat lagu apa? Yang dengan tempo cepat, mau berupa praise, berupa pengagungan atau berupa apa? Misalnya mau temanya yang tentang worship, deep worship, mau tentang apa? Itu kita tentukan. Otomatis kalau kita mau moodnya seperti ini, melodinya pasti beda. Kalau mau yang lebih ke penyemangatan, menyatakan Tuhan yang besar, pasti melodinya juga beda. Jadi semuanya itu berkaitan. Seperti itu secara garis besarnya sih. Wah, gitu. Ternyata prosesnya panjang banget, tapi bener-bener mengandalkan Tuhan ya di setiap prosesnya. Harus, ya. Keren banget. Nah gitu teman-teman, jadi boleh di notes juga seperti yang Ivana tadi cerita udah sharingin. Penting banget juga untuk mengandalkan Tuhan di tiap prosesnya. Jadi cry center itu penting ya Cik ya, dalam penulisan lagu juga. Mungkin Ko Geri ada mau nanya lagi? Boleh, tapi saya pindah ke Bung Is ya. Bung Is. Bung Is. Iya. Tukar-tukaran mic ya. Ya, tadi kan Romo Koko bilang harus isi listening gitu ya. Terus kan saya lihat, saya kan juga salah satu fansnya LOJ Worship ya. Weish. Jadi ini fans saya. Iya. Nggak usah besar kepala. Nah, most of the song di LOJ Worship gitu ya, saya temukan itu betul-betul isi listening gitu ya. Nah, saya mau kan dari tadi udah ada Romo Koko, dari Ivana tentang lirik, tentang ininya. Nah kalau dari musik sendiri, ini mungkin terkesan awam ya, karena saya bukan pemusik ya. Jadi maafkan kalau cupu banget pertanyaannya. Tahu isi listening atau tidak, itu dari mana gitu? Maksudnya kayak, apa kita ngetes dulu ke orang, coba dengerin dong. Atau kayak kita memang ada gaya, ya itu boleh mungkin dijawab. Oke, isi listening. Tingkat orang untuk menangkap isi atau susah kan itu tergantung dari latar belakang masing-masing. Lagu Kumbaya tadi bagi orang Afrika pasti mereka akan sangat-sangat natural untuk nyanyiin.
Tapi satu hal kita bisa bikin lebih simpel pemikirannya dengan melihat umat yang kita layani. Orang yang kira-kira pesan Tuhan yang kita mau tuliskan dalam lagu ini buat siapa misalnya. Paling gampang mungkin untuk umum atau youth, itu dulu. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau pribadi aku, misalnya contoh ya, aku kasih contoh misalnya lagu Hari Terbaik aja. Tadi kan udah jelasin soal lirik melodi. Karena aku ini komposer sebenarnya bikin musik ya, aku belajar di kuliah itu lebih ke kayak classical composition ya. Aku sebenarnya nggak belajar songwriting secara khusus, tapi lebih sering bikin melodi orkestra kayak gitu kan. Tapi begitu untuk lagu rohani ya, ini kita bahas untuk lagu pop rohani. Lagu Hari Terbaik itu aku dapatnya lirik dulu tentang hari terbaik itu dulu waktu ini penciptanya ada di sini, ada Ko Andri dan Ko Michael, kita berempat kan waktu itu ciptain, tapi somehow bisa proses itu berbeda-beda. Dan khusus di lagu ini spesial karena tiba-tiba satu momen dapat kayak temanya dulu gitu tentang gimana kehidupan kita ketika ada Tuhan itu akan jadi hari yang terbaik kan, kayak gitu kan. Dan isi listeningnya kalau tipsku dari aku, pasti teman-teman di sini tahu kan lagu misalnya hari ini ku rasa bahagia. Waktu itu mungkin belum ada melodi, tapi untuk tema Hari Terbaik ini kenapa enggak langsung kayak cari aja lagu yang teman-teman tahu, yang teman-teman hafal gitu. Itu udah satu poin untuk bikin easy listening. Satu poin mempermudah kita nanti ketika ketemu tim yang lain, kita bikin melodinya, jadi cari referensi. Referensi penting. Lagu yang simple, tentunya kan kita mau bikin easy listening. Hari ini ku rasa bahagia, dari situ. Itu asal mula kenapa aku untuk inspire untuk bersama tim nanti bikin melodi yang simple. Ku mau tetap bersyukur. Itu kayaknya kayak ada feel yang sama dengan mungkin beda ya, kedengarannya beda, cuman itu tercipta dari referensi yang sederhana juga. Tentu teman tahu di sini tahu kan referensi lagu yang sederhana, lagu Dipuji Syukur mungkin atau lagu Sekolah Minggu, itu banyak sekali. Itu salah satu tips. Yang kedua, tentu kalau lagu yang sederhana itu gampang dinyanyikan. Jadi secara teknis, jujur aku orang teknis ya. Jujur aku bisa bikin melodi yang sesulit apapun mungkin bisa. Karena belajar untuk itu ya, untuk bikin yang teknis gitu. Tapi kita harus bisa, yang kedua itu gimana relate sama orang lain dari pesannya, dan yang kedua melodinya. Tanya teman-teman, semakin banyak orang yang bisa langsung nangkep, semakin itu berarti easy listening. Jadi kita by data. Yang pertama tadi lebih ke feeling, yang kedua kita uji dengan data. Mungkin 1-2 tips itu dulu. Nanti yang ketiga mungkin itu terlalu teknis, soal chordnya, soal range nada, itu teknis kan. Itu nomor 3 kita dukung lagi dengan teknis. Chordnya jangan terlalu banyak. 4 chord aja, 5 chord aja. Hari Terbaik berapa chord sih, ada yang hafal nggak? Sedikit kan? 6 kata Romo. Romo bisa main musik ya? Iya dikit gitu. Dan chordnya yang simple-simple. Mungkin itu ya, 1, 2, 3 itu. Jadi dari feeling, dari referensi, data. Dan yang ketiga itu kita dukung dengan hal teknis yang sederhana lagi. Jadilah easy listening. Kurang lebih gitu ya. Oke. Aku mau nambahin nih. Wih, silakan. Ini bukan, moderator apa bukan, justru mau nambahin, mau nanya. Oh iya silakan. Justru ngomong-ngomong soal lagu eye catching, lagu yang lagi ini kita denger kan asik denger, easy listening banget. Nah kemarin ini baru aja, kalau nggak salah LOJ baru aja rilis album baru ya, Unfailing Promises kalau nggak salah namanya. Dan itu lagunya memang di teman-teman booming sih, mereka juga kayak denger ada Magnificat dan lain-lain. Itu boleh nggak sih Kak dijelasin kenapa bisa pemilihan namanya, mungkin kenapa temanya dipilih Unfailing Promises, dan kenapa bisa lagunya sedemikian rupa gitu?
setiap kali kalau kita bikin album itu pasti untuk mendukung tema tahunan dari komunitas kita. Itu udah jadi satu kita menggunakan musik album untuk support message yang kita mau, untuk penginjilan lah, untuk pemuritan kayak gitu ya. Jadi Unfailing Promises itu tema conference, tema besar kita tahun ini yang pasti itu. And then di setiap bikin album kan, kita bikin album itu udah ini yang ke-6. Kita pengen selalu berusaha dengar lagi kira-kira orang, terutama orang Katolik, terutama di komunitas kita sendiri, kita bisa jadiin itu acuan kan. Kita selalu ingin makin selain kita konsisten bikin, tapi kita selalu pengen dari setiap album itu ada sesuatu hal yang kita add values, dalam kata lainnya upgrade gitu. Kita harus selalu punya spirit konsisten dan selalu mau upgrade. Upgrade di sini bukan untuk kayak biar lebih keren, lebih bagus lagi, enggak. Tapi kita mau album ini semakin bisa memberkati banyak orang ya, gampangnya gitu. Tapi juga semakin memasukkan values-values yang lebih tajam lagi. Kalau enggak mungkin kalau kita enggak ada tantangannya lagi, mungkin kita nanti bisa stuck gitu ya, akan gitu-gitu aja walaupun konsisten. Dan Magnificat itu, perjalanan lagu itu kan beda-beda ya. Sebenarnya Magnificat itu dan Sukacitaku, dua lagu yang kita rilis duluan itu kan, itu sebenarnya satu lagu yang sama. Jadi idenya adalah waktu itu teman aku Mira bawa lagu, aku bilang ini kok, jadi lagu Magnificat kan, aku dengar verse sama chorusnya itu kayaknya ini bisa jadi dua lagu yang berbeda gitu. Aku mikir kayak gitu. Ya, jadi verse-nya ini berdiri sendiri, terus chorus dari lagu Sukacita itu masuk ke lagu verse-nya Magnificat. Tapi by the end dengan kita berpikir, bertukar pikiran lagi, intinya balik ke original versionnya Magnificat yang kita dengar sekarang, dan Sukacita dibikin lagu baru lagi. Ditambahin verse, jadi gitu ya. Dan add values yang kita mau tambahin ya di lagu Magnificat, karena kita pengen menjadikan lagu pujian ya, walaupun kita bukan di ranah liturgi, tapi kekayaan gereja Katolik, tradisi, magisterium itu sangat-sangat kuat gitu. Harus sebagaimana mungkin kita bisa, dan praise and worship kan bukan ibadah kita yang tertinggi. Kita percaya kan Ekaristi adalah tata cara perayaan ibadah kita yang paling sempurna kan, paling tinggi. Tapi sebisa mungkin gimana praise and worship juga, lagu pujian rohani yang kita bikin itu menjadi fragmen kecil dari kekayaan gereja kita. Jadi aku anggap Magnificat itu kita anggap sebagai kayak promote kekayaan gereja kita juga, bagaimana kita menghormati Maria, kita terinspirasi, kita berdoa bersama Maria. Dan di lagu itu kan jelas gitu, mungkin ada stigma, oh gereja Katolik kok terlalu Maria banget gitu ya, menyembah Maria loh ya, menyembah ya kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Tapi dari lagu itu kita juga mau kasih share ke teman-teman kita yang lain, enggak, Maria pun juga jiwa ya, dari ayat itu ya, memuliakan Tuhan gitu. Dan kita bersama Maria mau memuji Tuhan gitu, kayak gitu ya. Jadi itu values yang kita mau tambahin lagi gitu di setiap karya yang baru gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Keren banget ya, beliin kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Thank you Kak udah sharing ke kita juga. Mungkin kita lanjut tanya ke Komik ya. Boleh. Lanjut tanya ke Komik. Kalau dari Komik sendiri nih, mungkin ada nggak sih tentang songwriting ya, atau mungkin Koko pengen sharingin dari segi preaching atau apapun tentang supaya bisa jadi materi buat kita lah, buat teman-teman semua yang bertumbuh di dalam komunitas ini untuk mungkin buat lagu, mungkin mereka dipersiapkan untuk menulis lagunya ke depannya gimana, dan mungkin berkomunitas juga nggak apa-apa gitu. Oke, kalau aku pribadi backgroundnya bukan musik ya, jadi nggak bisa nyanyi juga seperti Romo Koko. Menikah sama seorang worship leader, tapi setelah 18 tahun menikah juga nggak transfer, suaranya nggak transfer ternyata ya, nggak ngefek ternyata.
Nah, waktu diajak sama kita waktu sudah putuskan untuk collab antara HSM Worship dengan LOJ Worship sama Dave sama Iswara, kita songwriting bareng. Nah, pada saat songwriting itu terus terang aku bilang, aku nggak punya background musik, nyanyi nggak bisa, main alat musik nggak bisa. Jadi mungkin ini part yang aku nggak bisa ambil. Ini biar tim pujian yang ambil. Tapi pada saat itu dibilang, oh enggak, tetap ikut kita bagi dalam tim. Jadi di sini mungkin encouragement buat teman-teman yang merasa musikalitasnya nggak terlalu tinggi ya. Ternyata Tuhan bisa pakai juga untuk menuliskan. Tuhan kasih inspirasi untuk menuliskan karena pada saat proses songwriting hari terbaik itu ada Iswara, aku pribadi sama Andri sama Samantha. Kita semua contribute something. Jadi Iswara memberikan suatu melodinya kurang lebih seperti apa dan purpose dari lagu itu arahnya kemana. Aku menyumbangkan dari dasar firman Tuhan, kita ambil dari 1 Tesalonika 5 pada saat itu tentang bersukacita. Dari situ kita mulai tulis liriknya. Andri juga tambahkan lagi cerita tentang Ayub di mana ada kata-kata tak hanya yang baik saja yang kita terima, itu dari ini Andri ini yang ngomong ini ya. Bagaimana Ayub mengatakan itu. Dan Sam juga menuliskan melodinya lagi dan menyempurnakan lagi semuanya itu menjadi suatu kesatuan. Jadi di sini luar biasanya Tuhan itu, Tuhan bisa pakai anyone. Bahkan seseorang yang gak punya dasar musikalitas dan meskipun sudah menciptakan lagu hari terbaik pun sampai sekarang juga tetap gak bisa nyanyi ya. Gak ngefek ternyata ya. Itu sih dasarnya. Wah, berarti memang bener ini encouragement baru juga buat teman-teman semua. Mungkin buat aku juga gitu kayak, oh berarti kita nggak harus kayak kalau misalnya kata teman-teman bisnisir perfect pitch gitu. Harus kayak gitu. Nggak harus gitu juga gitu. Tapi yang penting percaya kalau Tuhan yang bimbing ya. Oke. Gary mungkin Saya terkesima ya. Saya makin mau nih berkontribut juga untuk JSM. Abis ini Ko Gary juga kayaknya mau buat lagu nih bentar lagi. Oke, mungkin karena kita udah tanya semuanya ya, mungkin kita kasih waktu dan kesempatan untuk para peserta kita yang luar biasa ini, jika ada pertanyaan, sekaranglah waktunya atau diam selamanya. Ya, bukan begitu ya Romo ya? Oh ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Jangan jaim-jaim guys, mumpung di sini. Oh. Gitu. Ya, Pak Dokter, masih ada mic kah? Terima kasih. Ya, saudara kita Jerry yang sangat luar biasa di GSM ya, Makassar, GSM ya. Dan tentu para pakar di atas pentas dan juga Romo Koko. Saya kalau untuk bikin-bikin lagu itu di tahun 90-an dan sampai di sekitar 2005. Habis itu absen lama sekali enggak. Nah, saya mendengar tadi siapa adik kita, ibu siapa ya, itu kurang lebih mungkin style saya seperti itu. Saya otodidak dalam artian ya, karena dalam nyanyi-menyanyi sambil main drum, nggak ikut aslinya. Dari situ memunculkan saya dari improvisasi. Yang mungkin setiap lagu 100 kali saya nyanyi bisa ada sedikit perbedaan-perbedaan. Tidak pernah sama karena ada semacam sesuai lingkungan. Itu muncul sendiri dari dasar membuat lagu itu karena dari membiasakan diri untuk improvisasi.
improvisasi. Nah sekarang pernah saya bikin lagu, saya lupa persis judul lagu ya, dari Beatles punya. Itu saya nyanyi Beatles punya, tapi saya mengambil chordnya, jalan chordnya, saya bikin lagu. Tapi itu apakah itu murni 100% sebagai plagiat juga? Tapi notasinya beda sekali, hanya jalan chordnya ya. Jadinya ada keindahan tersendiri. Jadi maksud saya ini sekarang saya coba memulai lagi. Baru memulai lagi. Dulu banyak sekali lagu saya bikin hanya berdasarkan otodidak. Cukup banyak. Mungkin di atas 100 lagu ada. Sebagian sudah dialbumkan juga. Dijual di toko-toko, di gereja. Album-album rohani kan. Yang tadi muncul itu lagu Tiket ke Surga, sama Salam Maria. Dari Salam Maria itu 100% saya ambil dari doa Salam Maria. Tidak kurang satu huruf pun, tidak tambah satu huruf pun. Jadi orang nyanyi Salam Maria tidak perlu hafal lagi. Kalau dia otomatis, kalau dia sudah hafal doa Salam Maria, dia langsung bisa nyanyikan. Itu sudah lama saya buat sebenarnya. Itu sudah jadi album, ada biarawati kuartet nyanyi dengan ada pastor, 2 pastor nyanyi. Album yang berbeda. Jadi mungkin bisa saya diberi masukan lagi agar saya bisa tingkatkan di dalam hal pembuatan lagu. Ada rencana ini karena Pesparani ada kirim ke saya itu untuk ikut bertanding buat lagu Natal Katolik. Nah ini saya butuh inspirasi bagaimana, sebagaimana tadi saudara kita di samping Romo Koko, kira-kira apakah lagu Natal itu harus genrenya riang gembira, ataukah ada sesuatu yang bisa menjadi inspirasi yang orang bisa merenungkan? Mungkin Romo Koko juga, karena maksimum satu peserta bisa maksimalnya 2 lagu. Apakah satu yang riang, satu yang merenungkan sesuatu yang membuat orang bisa terbawa dengan suasana di mana di kandang itu tidak selalu, ya saat itu kan tidak mungkin Yesus waktu lahir sudah riang gembira orang di kandang itu, pasti dengan susah, lebih banyak dukanya kan daripada suka. Nanti sukanya itu ketika ditahu bahwa dia inilah Yesus Sang Juru Selamat. Tetapi ketika proses dia dilahirkan, itu kan pasti bukan suka, pasti duka sampai dia masuk dalam kandang untuk melahirkan Yesus itu. Ya, terima kasih, mungkin saya bisa diberi masukan juga. Oke, jadi saya simpulkan pertanyaan tadi tentang standarisasi satu event tertentu, misalnya Natal, terus apakah bisa melihat dari sisi lain ya, dari sudut pandang yang lain? Mungkin siapa nih yang mau jawab nih? Ya mungkin Romo Koko dan Iswara ya. Ya. Mungkin kalau teknis banget mungkin kita jatuhnya workshop ya, mungkin harus kayak tahu dulu lagunya seperti apa. Cuman kalau misalnya tadi spesifik lagu Natal, mungkin aku bisa kasih bayangan seperti ini. Natal kan kalau secara lagu itu biasanya orang bikin yang riang karena kita suasana Natal pasti anak-anak happy, Santa Claus, melodi-melodinya pun dibikin uplifting dan meriah gitu ya. Itu berarti menjadi suatu tren atau hal yang sudah biasa kan. Tapi mungkin ada lagu Natal juga kalau referensinya kayak Mary Did You Know, da 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 da,
Terus ada lagu tentang orang Majus, itu juga melodinya kan mereka kayak kebingungan kan, bukan kebingungan, mau mencari gitu, berjalan gitu. Ada kayak hopeful di situ. Nah itu berarti bisa dibilang unpopular. Berarti kalau Om tadi bikinnya sesuatu yang nggak tren, berarti itu unik gitu. Poin plusnya di situ menggambarkan sesuatu yang mungkin nggak banyak orang sudah tulis gitu. Tapi kalau misalnya Om bikin yang riang, itu mungkin lebih banyak gitu ininya, orang yang berpikiran yang sama mungkin seperti itu. Mungkin jadi, tapi balik lagi tergantung dari pesan lagu yang mau disampaikan. Kalau tentang kegembiraan, ya berarti melodinya yang seperti apa yang sudah ada yang ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tentang yang mau digambarkan kayak tadi tentang kandang, tentang waktu itu Mary susah nyari suatu tempat untuk melahirkan. Nah itu berarti melodinya kan sesuatu yang mungkin belum banyak gitu. Itu aja mungkin. Iya, iya. Iya, iya. Waduh. Mungkin menjawabnya gini Om ya, kalau dalam, benarkan Romo kalau keliru, dalam komposisi musik klasik itu dimungkinkan transisi, karena komposisi musik klasik itu dia bisa narasi dalam bentuk lagu ya, betul ya. Kadang-kadang begitu grande, tahu-tahu dia bisa turun menjadi sangat soft, lalu kemudian grande lagi, ya toh seperti Haleluya Handel misalnya di bagian tengah itu ada komposisi dinamikanya yang halus, lembut, kemudian menjadi megah kembali. Itu tergantung, menurut saya tergantung bagaimana kita menafsirkan teks pertama-tama. Jadi teks mana yang Om mau tafsirkan? Dan apakah narasinya bisa sampai lewat pilihan nada? Dan tentu saja pilihan nada itu ditentukan oleh teks apa yang Om pilih untuk direfleksikan, bukan? Haleluya sesuai anjuran musik, dokumen-dokumen yang dalam musik liturgi gereja, bagian haleluya untuk pengantar Injil itu harus megah, harus riang gembira. Karena itu haleluya sendiri kan terpujilah Allah, terpujilah Allah. Jadi digambarkan dengan megah, agung gitu ya. Sementara ada juga misalnya lagu-lagu pengantar jalan salib dari perhentian 1 ke perhentian 2, perhentian 3 itu nadanya sangat sendu sekali. Maka menurut saya pilihan Om mau pilih yang mana? Menurut saya sah-sah saja asal tidak kebalik-balik, misalnya jalan salib dengan lagu riang gembira gitu ya. Itu kita bisa dilempar umat Om. Nggak masuk. Jadi pilihan narasi menentukan bagi saya pilihan melodi. Apakah mau mencampurkan sejauh itu bisa digabung sebagai satu narasi besar? Why not? Seperti misalnya kita temukan dalam komposisi musik klasik. Betul kah? Ya kurang lebih begitu. Gimana Om? Oh iya, Kak, kalau D kita jadi batu nanti kamu telat. Oke, gitu ya. Ya, silakan Bro Erik dari JSM Worship. Yeay. Ya, MC ini. Oke, jadi saya gantikan Anda MC ya, turun dong. Silakan. Izin, mau nanya spesifik ke Ko Andri dulu. Jadi kalau yang lain boleh melengkapi, karena Bro Legend ini tidak pernah saya dengar suaranya. Ya, begini, pertanyaannya ya. Setelah kita mengulik, dapat inspirasi, mau buat lagu segala macam, apakah ada pattern atau pola yang baku dalam hal ketika kita menyusun mulai verse-nya, chorus-nya gitu. Dalam hal maksudnya
suku katanya, jumlah suku katanya, atau urutan subjek, predikat, objeknya, supaya lagunya itu betul-betul lebih easy listening, lebih gampang didapat gitu. Karena ada beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman buat lagu, akhirnya ketika dirilis mereka ngomong ini rasanya terlalu dark ini lagunya, terlalu gak enak lah pilihan kata-katanya, akhirnya dirubah lagi lah atau apa segala macam gitu. Mungkin boleh dikasih panduan supaya tidak perlu terlalu banyak revisi-revisi. Lalu tempo kok, pertanyaan tentang tempo. Ketika kita ngomong ini lagu slow itu idealnya tempo berapa? Ketika kita ngomong ini lagu speed lagi, lagu yang untuk ngajak lompat-lompat apa segala macam tempo berapa gitu. Jangan sampai nanggung antara mau lompat nariknya atau gimana. Yuk silahkan. Ya saya permisi sama yang permisi ya Bro Is. Permisi. Kalau sepengalaman saya itu kalau masalah kata-kata itu kadang-kadang itu memang harus dilihat lagi ya. Maksudnya itu kayak kita mesti sebelum maksudnya gini, kita mesti juga ngerti arti dari kata-kata yang mau kita perkatakan ini tadi. Itu kalau setahu saya ya. Terus jadi nanti setelah itu kita akan bisa lihat kira-kira ini artinya apa sih? Ada dua enggak sih? Maksudnya ada dua arti enggak sih kayak gitu. Kalau misalnya ada dua arti mungkin lebih baik dihindari mungkin gitu ya bro. Gitu ya. Ya itu sih kalau pendapat saya sih gitu sih. Jadi maksudnya kadang-kadang kata-kata yang ini kalau kita melihat dari pengalaman yang lalu ya, yang waktu kita workshop di itu ya. Kemarin kenapa kok kata-kata yang nyangkut di saya, yang nyangkut di kita itu tak hanya yang baik saja yang kuterima. Padahal itu kan dark banget gitu loh. Mana ada tuh? Apa maksudnya kan itu sangat kalau kita lihat itu kan ini kayaknya nggak mungkin deh kita pakai kata-kata ini. Tapi itu ada tertulis di Alkitab, benar gitu ya bro? Nah, jadi oleh karena itu kita berusaha untuk gimana caranya kata-kata itu bisa masuk karena sebetulnya semakin kata-kata itu aneh, semakin kata-kata itu catchy. Iya kan? Maksudnya kita kasih kata-kata yang negatif, istilahnya negatif ya, dalam tanda kutip negatif. Cuman waktu itu kan ada di Alkitab juga kan, itu juga kata-kata yang Alkitabiah. Jadi harusnya juga aman sih, kayak gitu. Kayak gitu ya bro. Gitu ya. Iya, tempo. Nice. Kalau masalah tempo, kayaknya itu Bro Is yang lebih. Tempo nanti sesi 2. Tapi tadi kan Ko Andri dipanggil Om Legend ya. Gue bisa jelasin sedikit kenapa Ko Andri Legend ya. Dari perspektif saya. Karena tadi kan udah cerita kan Ko Andri ini pelayanan sudah lama. Dan jujur gue waktu itu pernah ngelihat Ko Andri di atas panggung. Waktu itu belum pelayanan seperti sekarang. Dan Ko Andri ini inspirasi banget gitu. Terutama buat gue sendiri. Ko Andri waktu itu ngelihat dia pelayanan sama HSM, ada Ci Iva juga, dan waktu itu acara konvenas kalau nggak salah ya, dan gue masih kayak ya masih sekolah mungkin SMA atau jadi ngelihat ada ya musik gereja seperti ini nih, gue ngelihat Ko Andri dulu sama tim HSM. Jadi memang legend, memang benar-benar legend. Nggak perlu bicara banyak tapi menginspirasi orang gitu. Itu Ko Andri. Legend. Jadi benar legend gitu. Ketahuan umurnya legend juga Pak. Saya masih sekolah. Beneran masih sekolah. Kalau ditukar ini, what does the man imply? Dan yang ngerubah pola pikir banget karena ngelihat band. Aku kan tadi bilang kan organis gereja dan sangat-sangat suka liturgi. Orang tua juga mendidik sangat-sangat. Mamaku kayak Bunda Maria gitu yang tenang, nggak mau yang berisik. Tapi kenapa perlu kayak ada
musik yang relevan itu karena untuk sebenarnya menyampaikan pesan untuk orang-orang yang mungkin kurang bisa mengerti gitu dengan bahasa yang gereja kita biasa lakukan, which is itu sebenarnya juga nggak salah, bagus, tapi mungkin kita menerjemahkan ke bahasa yang mungkin orang banyak yang lain yang ada segmennya gitu, yang bisa relate gitu. Jadi ya itu merubah pola pikir. Aku yang tadinya klasikal, belajar kuliah musik bisa bikin melodi yang mungkin selalu dilatih untuk bikin yang baru. Tapi dari situ ngelihat inspirasi bahwa kita yang utama itu bisa menyampaikan pesan ke lebih banyak orang, lebih memberkati lebih banyak orang. Karena banyak banget teman-teman yang tentunya sayang banget ya kalau dia kayak ngelihat gereja kok kayaknya tertutup buat dia. Nah kita bisa jadi salah satu pintu gitu untuk teman-teman yang lain masuk. Itu. Oke. Mungkin ada teman-teman lagi? Wah udah. Ini kenal nih kayaknya orangnya. Oh. Om yang baju hitam katanya, Romo. Oke. Dicatat panjang kayaknya ini ya. Enggak, bukunya sedikit sih ya. Oke, saya Markus dari BCCR. Ini sebenarnya mau nanya sedikit aja. Jadi kan tadi sebenarnya bahas tentang proses kreatifnya, gimana cara buat musik dari pemilihan lirik, sejarah dan lain-lain. Cuma tadi baru selesai kan di tahap songwriting doang nih. Nah, sedangkan mungkin nggak cuma aku, tapi dari teman-teman yang lain juga survive dalam bukan survive namanya, struggle dalam memproduksi sebuah musik dari. Jadi apa namanya, ada tahap yang belum dijelasin mungkin ke technical prosesnya. Kan setelah kita udah dapat scratch nih, songwriting itu seperti apa, tadi kan udah dijelasin, ada based on Bible, baru bisa juga pengalaman perjumpaan, baru hidupnya juga seperti hidup kedekatan dalam Tuhan seperti apa, pemilihan melodi dan lain-lainnya. Nah, mungkin lebih ke tahap produksinya, sampai akhirnya lagunya itu bisa dirilis. Kenapa pakai live record seperti yang di album barunya Elijah yang Failing Promises? Kenapa pakai live record? Kenapa rekaman di studio di album-album seperti album Brave yang lain-lain? Dan di album yang Brighter Days ada yang live record, ada yang studio bass. Nah itu kenapa ngambil keputusan seperti itu? Itu aja sih yang aku mau tanya. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong untuk pertanyaan yang singkat. Tapi mungkin itu di sesi berikutnya ya. Sorry bro, motong. Kayaknya perlu untuk diinin biar nanti ini dijelasin di sesi berikutnya aja. Karena sesi berikutnya ini tentang audio engineering. Jadi mungkin teman-teman narasumber di sesi kedua Insight itu akan lebih menjelaskan tentang technical. Oke, itu detailnya nanti di sesi 2, cuman kita bisa dengar live worship sama misalnya kita di dalam studio, Civa pasti mungkin juga punya pengalaman karena kan HSM devosi praise and worship-nya kuat kan. Bagaimana kita mengcapture praise and worship live dengan recording, mungkin Civa bisa ceritain gitu secara live. Jadi ini penjelasan bedanya dengan antara studio recording dengan live recording. Jadi bagaimana kita mempresentasikan, memainkan, mengiringin ya musiknya gitu ya. Kalau secara studio recording itu lebih ke kita udah diatur ya, udah ditata rapi supaya permainannya rapi seperti kayak gitu ya. Jadi kalau untuk masuk di album itu lebih rapi, istilahnya itu sudah dikasih batasan-batasan.
Jadi misalnya di sini udah cukup segini aja, nanti ada yang ngisi bagian musik mungkin dari keyboard, mungkin ini dari gitar, ada masukan dari alat musik lainnya seperti itu. Jadi sudah lebih diatur gitu ya. Tapi kalau lebih ke live recording itu namanya live, jadi ya kita mengikuti, menyesuaikan dengan apa kondisi yang terjadi saat itu. Jadi benar-benar sekali lagi kembali ke para yang memainkan musik maupun yang menyanyikan lagu ini juga semuanya sudah terkonek, terhubung dengan roh Tuhan. Jadi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan ya ini sebenarnya sudah bahasanya udah ke musik ya. Jadi suasana apa gitu udah permainannya beda gitu. Jadi Tuhan mau bicara tentang misalnya saat ini kita mengalami misalnya kuasa Roh Kudus mengalir, itu udah iringannya udah beda. Chord-chordnya juga masuknya bisa beda. Nanti kalau bicara tentang apa misalnya tentang kasih Tuhan yang saat ini memeluk kita, itu juga udah beda lagi. Jadi udah saat itu apa yang terjadi ya itu yang kita mainkan. Itu rada ya udah on the spot istilahnya seperti itu. Jadi udah kembali ke kehidupan pribadi masing-masing yang menyanyikan maupun yang memainkan. Gitu. Ya, jadi present worship kenapa kita pilih live recording itu mungkin kita bukan mengcapture kesempurnaan karena emang live recording juga diatur ya, tapi kan kita nggak bisa, kalau yang LOJ kita one take, cuman day one dan day two, one take, nggak ada kesempatan untuk ngulang. Kalau di studio kan kita bisa ngulang sampai mungkin kita rasa ini udah bagus. Tapi balik lagi kita mempresentasikan praise and worship yang kalau misalnya itu one take itu bisa lebih natural, bisa lebih genuine juga. Tapi ya minusnya kita bukan mengcapture kesempurnaan. Tapi balik lagi karena ini praise and worship karena bukan kesempurnaan yang dicari ya. Kita mau apa adanya. Tentu kita punya standar untuk bikin yang bagus juga, bikin yang rapih ya. Well present untuk orang dengar. Tapi somehow di satu titik kalau kita live recording itu ada hal-hal yang kita nggak bisa capture di dalam studio gitu. Karena live recording kita kan rame-rame nih, langsung bareng satu tim gitu kan, ada crowdnya, ada yang kalau crowd itu kayak umat yang datang gitu kan. Itu how can we capture itu di studio gitu. Ekspresi orang yang datang gitu, kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa kita pilih live recording untuk merekam album Praise and Worship. Iya, mungkin mic-nya bisa diberikan ke kakak yang di sebelah sana. Ya, tapi saya pribadi lebih suka yang live. Saya pribadi ya. Ya. Oke, shalom Romo dan teman-teman semua. Ari dari Denpasar, mewakili BPN juga. Karena ini baru start, Romo dan teman-teman, izinkan saya juga sharing sedikit. Kemudian mengingatkan sedikit hasil dari Limitless pertama yang di Denpasar kemarin. Pertama-tama 2 tahun lalu saya dan teman-teman, kebetulan ada Rizky juga sama anak-anak muda, kami pelayanan ke Labuan Bajo. Lagi jalan-jalan ngobrol setelah pelayanan di Batu Cermin ya, di gua itu, ya Rizky ya, ngobrol-ngobrol kegelisahan mereka. Jadi orang muda nih yang mencetuskan ini festival ini. Kenapa ya, kok kita gak pernah bersama-sama ya, pencipta lagu Katolik tuh banyak banget loh. Kok kita kalah sih sama teman-teman di seberang gitu ya, kok kita gak pernah gerak bareng-bareng. Saya, yuk kita buat yuk dari BPN, mumpung kita masih bisa buat sesuatu gitu. Ya udah karena bukan bagiannya teman-teman di kepemudaan yang kebetulan di bawah saya bilang ya ntar saya bawa ke harian. Balik, saya chat sama teman-teman di BPN harian. Ini ada teman-teman pengen buat ini gitu. Waktu itu juga kebetulan Romo moderator saya di BPK, Romo Wante, bilang ini teman-teman komunitas bisnis Katolik Bali, Romo Koko ke sana. Pengen buat festival lagu nih gitu. Bareng-bareng yuk. Wah, kok ini kayaknya nyambung semua ya gitu. Terus kita diskusi, akhirnya dari BPN bilang ya udah kita start aja yuk, kita coba dulu.
untuk buat yang pertama. Dan itu sama sekali nggak ada di jadwalnya pleno BPN, sama sekali nggak ada program itu. Dikasih duit lah kecil dari BPN 25 juta, yuk buat deh gitu. Jadi startnya mimpinya memang start small tapi think big gitu. Memang mimpinya awalnya startnya begitu. Di tengah jalan KB-KB ini mundur Romo. Dia bilang kita pengen buat nanti aja deh yang lebih gede gitu. Akhirnya terjebaklah kami di Denpasar. Memulai dengan sesuatu yang waduh kayak besar banget. Tapi kita mulai aja. Nah di situ puji Tuhannya ternyata kan cukup banyak ya teman-teman dan hangat banget pertemuan kita saya rasa di Bali kemarin juga. Mungkin yang perlu saya berikan sebuah kesaksian dan peneguhan buat teman-teman. Saya sepanjang tadi teman-teman ngobrol itu saya terharu, termasuk sama Romo juga. Terharunya karena saya bilang, wah gila kita benernya kaya banget sih teman-teman di Katolik ini. Pencipta lagu kita juga keren-keren banget. Tadi Feni sama Edi juga baru hadir bilang, gila bagus-bagus loh lagunya teman-teman. Baru denger Gladi doang nih, mereka udah bilang bagus-bagus, memang banyak banget yang bagus. Nah, kami kenapa namanya Limitless juga sebetulnya kita pingin bilang ya kita startnya kecil, tapi kita punya cita-citanya yang besar buat teman-teman di para pengarang pencipta lagu di Katolik. Dan kemudian kedua, tahun lalu kita juga udah ngomong, nggak ada sesuatu yang baru sebetulnya dari festival ini, cuman yang baru adalah kebersamaannya kita. Kita geraknya bareng-bareng. Itu yang belum pernah kita buat nih. Setidak-tidaknya di gerakan karismatik. Makanya kemarin juga ada ide, LOJ harus diundang. Karena kita waktu itu juga pelayanan bareng Charis. LOJ diundang. Nah teman-teman nanti Pak Budi yang akan jelaskan. Tahun depan di Konvenas itu sudah disusun sebetulnya materi-materinya. Nanti Pak Budi yang akan jelaskan besok. Bahwa kita juga akan ada kelas-kelas untuk khusus para pencipta lagu dan worship leader. Dan waktu itu kita sih cita-citanya nih, kalau berani kita buat suatu suatu gerakan bersama gitu. Mulai ini kita harus pakai lagu-lagu rohani Katolik sendiri. Nah ini tantangannya nih buat kita bersama nih. Berani nggak kita, tahun lalu kita udah bicara juga nih. Berani nggak kita? Kemarin kami BPPG Semarang Plus, ini ada beberapa teman-teman di sini, Konvenda, semua lagu KRK kita pakai lagu Katolik semua. Ya, itu keren banget menurut saya. Kita harus berani. Konvenas juga kita harus berani itu tahun depan. Jadi saya cuma ingin memberi peneguhan buat teman-teman kerja terus, buat yang banyak. Karena kalau lagunya hanya sekian, ntar lama-lama umat dipaksa suruh pakai itu lagi puter-puter bosan juga kan. Ini tantangan kita bersama. Kemudian saya mengingatkan terakhir, karena ini dasar, baru mulai kita. Tahun lalu kita sepakat ada suatu diskusi yang menurut saya bagus. Tadi teman-teman dari HSM juga bilang, tadi Romo di sebelah juga bilang, itu yang benar itu. Harusnya musik itu melayani sabda kan. Jadi harus start tuh dari firman Tuhannya dulu. Musiknya melayani, liturgi kan juga prinsipnya begitu. Tapi kemarin kita punya satu kesimpulan yang bagus yang saya rasa PR kita bersama teman-teman belum buat. Kayaknya, setidaknya Denpasar belum buat. Kesimpulannya kemarin, yuk kita minta imprimatur dari moderator masing-masing teksnya. Kita serahin ke moderator kita, oke ACC sesuai ajaran Katolik, oke terus kalau perlu bahkan minta sampai ke Nihil Obstat sama Bapak Uskup mungkin misalnya nanti sama Monsinyur Sinaga. Mungkin kita bisa sejenis itu dibuat. Setidak-tidaknya dari segi ajaran, tadi Romo Kok sudah sempat singgung, bener gitu. Lagu-lagu Protestan maaf kan banyak yang nggak sesuai sebenarnya, pakemnya dengan Katolik juga nggak sesuai. Di depan ngomong Yesus, di tengah-tengah tiba-tiba ngomong Bapa, terus tiba-tiba ada Roh Kudusnya dalam satu lagu, itu nggak pakemnya kita banget gitu ya. Kita sudah diskusi panjang tuh, saya ngingetin aja nih, PR kita bersama dari tahun lalu. Nah ini karena sebagai dasar, saya lempar lagi nih, belum dibuat soalnya, yuk kita buat. Besok Pak Budi yang akan lempar gimana Konvenas, gimana rencananya, semoga setelah ini makan dan lain-lain kita jadiin perbincangan bersama nih ya. Provisiat pokoknya buat semua teman-teman, keren banget semuanya. Thank you, Tuhan berkati. Aku, BTW ini udah selesai belum? Kalau misal belum selesai, aku boleh nggak sebagai, kan ini moderator, tapi boleh nggak sebagai, aku kan juga peserta. Oh, iya, mau nanya iya. dong. Mau nanya juga gitu loh. Aku pengen nanya ke KS sih sebenarnya. Udah dicatat juga. Gitu. Sebenarnya as a community dalam kita yang present worship, dalam kita yang melayani Tuhan, seberapa harus sih
untuk komunitas itu untuk merilis sebuah lagu sendiri dan albumnya sendiri gitu loh. Apakah itu sebuah level gitu loh. Jadi maksudnya kita dari awalnya yang tim PAW, terus habis itu kita naik level lagi jadi yang mungkin cover-cover lagu atau mungkin kita gimana, terus baru ke songwriting gitu. Apa ada keharusan atau sebenarnya bebas? Komunitas praise and worship atau komunitas karismatik ya, spesifik. Tentunya kalau ngomongin apakah semua komunitas harus bikin album, lagu gitu, Legio Maria kayaknya mungkin enggak, atau wanita Katolik gitu. Sorry, bercanda ya. Tapi fenomena ini di teman-teman Kristen juga ngomong tuh. Apakah semua gereja harus bikin band praise and worship? Tapi kalau mereka kan mungkin lebih relevan karena kadang-kadang ada anggapan yang tim praise and worship-nya bagus, gerejanya akan maju. Semua komunitas kita harus bikin lagu atau enggak, itu jawabannya mungkin enggak harus pasti, tapi kembali ke masing-masing komunitas. Tapi yang pasti yang harus jadi keharusan, semua komunitas harus menyuarakan kebaikan Tuhan, harus bisa kayak sharing bahwa kehidupan di komunitas mereka itu masing-masing ada pertumbuhan. Nah, lagu itu salah satu tanda bahwa umat itu haus akan Tuhan. Umat itu rindu mau punya kehidupan yang berubah. Itu bisa diekspresikan lewat lagu dong. Terutama kalau komunitas karismatik atau komunitas tim pujian ya. Bikin lagu bukan kewajiban memang, tapi balik lagi untuk punya suatu lagu itu kan berarti platform. Kita kayak naik ke panggung ini, ya kan? Kita naik ke panggung ini, orang banyak bisa lebih banyak menjangkau orang. Apalagi kalau kita masukin ke platform digital, lebih banyak lagi bisa memberkati banyak orang lah ya, orang dengar pesannya. Jadi lagu itu mungkin sebuah platform juga, tapi bukan semua komunitas harus punya platform yang sama. Apakah harus lagu? Ya pasti beda-beda tergantung dari semua komunitas. Tergantung talenta masing-masing, kreativitas, dan seni yang lain, sosial media, banyak hal ya. Jadi ya itu, balik ke komunitas masing-masing. Tapi harus bisa orang tahu bahwa Tuhan kita, gereja Katolik itu gereja yang kaya, yang semangat, punya ya, pintu yang terbuka buat semua orang. Ya itu tugas kita semua. Thank you. Oke. Tapi kalau saya mau simpulkan, kalau ada harus ya. Kalau ada talentnya, kalau ada ini harus ya. Maksudnya kan ada juga yang bilang ya udahlah kita nggak usah repot-repot lah ini gini. Padahal mereka ada gitu talentnya, tapi ya karena maksudnya kayak ya karena kayak mungkin takut ini gitu. Maksudnya apa kalau ada harus gitu atau kalau memang ya udah itu pilihan lagi gitu. Kalau tadi kan misalnya ya kalau misalnya memang bukan komunitas praise and worship misalnya by medsos, by apa gitu, by video mungkin, film. Tapi kalau misalnya ada gitu talentnya. Nggak ada keharusan. Nggak ada keharusan. Nggak ada keharusan. Ada talent tapi mungkin kan itu ngomongin sebuah platform dibentuk bukan dari talent aja. Bukan cuma dari talent, tapi harus ada kerjasama dengan yang lain. Bikin platform yang bagus itu bukan kerja satu dua orang talent. Teamwork gitu. ya? Teamwork. Oke. Jadi nggak ada keharusan karena teamwork itu kan dibangun gitu sama visi yang sama. Bukan dibangun dari ambisi pribadi atau agenda pribadi. Kebersamaannya. Oke. Nah ini masih ada waktu atau mana panitia? Oh, oke. Kita masih ada berapa menit lagi? Mungkin 2 pertanyaan ya. Berarti yang sini dulu Pak Dokter, baru ke Pak Dokter ya. 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 Silahkan perkenalkan nama dari mana? Ya, saya Barto dari JSM. Ya, saya mau ini kan sesinya inspire ya, berarti ini kita ngobrolin awal-awalnya dulu kan begitu ya. Nah, kalau saya di JSM beberapa kali, sering lah ya, kalau di JSM itu kan, kita kalau di Katolik itu kan ada
setiap tahun itu ada tahun liturginya kan. Jadi ada urutan-urutannya, ini kejadian apa nih. Dari Januari itu apa dulu ya kan, terus masuk Prapaskah, terus masuk Paskah. Sudah itu habis itu masuk masa Paskah, terus minggu biasa lagi kan begitu. Nah, itu sering pada saat masuk di masa itu di mana pernah enggak sih teman-teman dari LOJ atau dari HSM merasakan gitu. Mau cari lagu di masa Paskah di mana Prapaskah di mana dilarang bilang haleluya gitu kan. Tapi puji Tuhan bisa kan gitu. Nah, di masa apa namanya itu Advent juga ada. Itu kan suasananya beda, kata-kata Katoliknya beda, yang ciri Katoliknya beda. Habis itu masuk masa Natal. Habis itu setelah masa Natal kan ada yang macam-macam, ada peristiwa setelah itu kan yang mengikuti aturan liturgi kita. Tapi saya tidak melihat kita ya menciptakan lagu untuk bisa mendukung kita di dalam persekutuan doa kita gitu. Saya belum banyak menemukan lah kebingungan pada saat mau pede pilih cari lagunya itu susah sekali begitu. Nah, apakah memang dari teman-teman HSM LOJ belum kepikiran ke situ atau sudah ada tapi belum dikeluarkan begitu? Itu yang pertama, karena saya terus terang merasa ini sangat perlu sekali begitu. Hal ini sangat perlu sekali. Jadi saya sering ngobrol sama teman-teman JSM tapi kita tidak jago gitu dalam bikin lagu. Jadi mungkin kita berharap juga mungkin kita sama-sama begitu kalau ada yang bisa. Dan kan memang beda ya, lagu menciptakan lagu itu kalau menurut saya ada dua cara ya, ada dua inspirasi lah. Satunya kalau memang untuk kebutuhan project, satunya memang karena pada saat menemukan inspirasi itu ketika mengalami sesuatu kan begitu ya. Dan biasanya kalau untuk kebutuhan project memang kita bisa atur dia, kata-kata di dalamnya bisa kita atur. Tapi kalau untuk kebutuhan, kalau inspirasinya datang dari pengalaman pribadi, biasanya itu lebih sulit diatur kata-katanya karena pengalaman pribadi gitu. Sampai kadang-kadang lagu itu lebih ke arah pelipur lara daripada arah ibadah. Mungkin ini, kita bisa lebih perjelas di sini. Saya setuju juga dengan dari BPN tadi yang menjelaskan tentang ciri Katoliknya itu memang kita harus sesuai begitu supaya kita ibadahnya juga terarah. Begitu, terima kasih. Oke, jadi berarti bertanyanya apakah ada lagu yang mau diciptakan untuk masa-masa tertentu yang susah cari lagu itu ya, kayak haleluya gitu, tidak boleh gitu ya. Mungkin dari mana dulu nih? Untuk gimana jawabnya ini, telur dulu atau ayam dulu gitu loh, bingung. Kalau ini saya kalau mengikuti peraturan dari gereja pada masa Prapaskah nggak boleh ada kata-kata haleluyanya atau apa ya, itu bisa aja kita atur. Kita mau mengarang lagu, kita nggak mau pakai kata haleluya bisa aja. Itu sesimpel itu sih. Kemudian kalau tadi saya boleh bantu jawab, misalnya yang kayak yang dibutuhkan dalam suatu PD. Apa sih lagu pujian penyembahan yang kita nyanyikan ketika dalam suatu PD? Itu sebenarnya kan ada sudah para worship leader mestinya udah tahu ya, ada susunannya. Kita masuk ke pelataran Tuhan dengan puji-pujian ya. Jadi ada orang dibawa untuk bersyukur, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk merasakan kebesaran Tuhan, sampai benar-benar kita boleh hening, kita boleh dengar suara Tuhan dan sebagainya. Itu semua bisa dibuat. Jadi maksudnya itu kita juga tidak usah membatasi bahwa kalau misalnya lagu syukur harus ada kata-kata terima kasih. Terus kalau kita masuk penyembahan harus ada kata-kata aku menyembah engkau atau ku sembah engkau. Itu sudah tidak seperti itu lagi. Bahwa
pada basicnya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu sudah menyembah Tuhan. Intinya ketika kita menyembah Tuhan, itu kita fokusnya adalah menaruh Tuhan pada posisi yang terutama. Memberikan value, memberikan nilai pada sesuatu itu tertinggi, itu kita menyembah Tuhan. Kita tunduk, kita hormat kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan kata-kata pujian. Dengan kata-kata dari hati kita yang sungguh-sungguh menjadikan dia yang terutama. Nah, bentuknya bisa dalam lagu cepat, bisa dalam lagu yang slow, pelan. Jadi intinya lagu, sebenarnya lagu apapun itu mau dijadikan lagu syukur bisa, mau dijadikan ini lagu untuk menyembah tanpa harus ada kata-kata menyembahnya, itu bisa, tergantung bagaimana kita sebagai worship leader nantinya itu bisa membawakan. Jadi dari kata-katanya bisa dibawa untuk masuk ke dalam untuk menghayati lagu itu. Jadi nggak harus lagu syukur dengan kata-kata terima kasih. Seperti itu. Kalau untuk lagu Paskah, misalnya untuk kebangkitan. Nah ini sebagai songwriter itu bisa. Jadi dalam satu komunitas itu kita bisa menciptakan lagu itu berdasarkan tema. Jadi misalnya tema komunitas apa seperti tadi LOJ, dari kita HSM juga. Jadi kita membuat lagu berdasarkan satu tema besar komunitas. Dan itu semua kalau memang itu semua dari Tuhan itu bisa ada, pokoknya ada keluar gitu. Jadi semuanya itu seakan-akan kelihatannya kebetulan tapi enggak ada yang kebetulan. Jadi misalnya ada apa ya bisa jadi mengalami kayak contohnya di kemarin di HSM ini sebetulnya kita itu tema besarnya adalah hati Bapa. Dari situ kita fokusnya ke itu, kemudian kita membuat lagu dan ternyata juga dari sini tuh keluar bahwa ternyata untuk sampai kepada hati Bapa. Jadi Tuhan tuh rindu buat kita itu semua anak-anak Tuhan tuh kembali kepada Tuhan. Dia merindukan anak-anaknya ini boleh kembali kepada dia. Dan ternyata dari salah satu songwriter di kami juga ada yang memberikan bahwa bahwa aku nih mengalami bahwa aku sudah ditebus oleh darah Tuhan. Sehingga membuat aku ini layak dan berharga dan aku mau kembali kepada Tuhan. Mengikuti panggilan hati Bapa. Jadi keluarlah lagu mengenai Tuhan layakan hidupku. Jadi oleh darahnya, oleh penebusannya kita ini dilayakkan kembali. Bisa nggak dipakai untuk lagu Paskah? Bisa. Dan itu semua kalau memang dari semuanya itu kita dari Tuhan, otomatis itu udah terjadi gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan, semuanya itu dari Tuhan udah ditata seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab. Mungkin ini PR BPN nambah lagi satu, yaitu mengkompilasi lirik, judul lagu dari komunitas apa, lalu indexing sesuai musim-musim liturginya, sesuai kalender, sesuai ini, usulan lagunya apa begitu ya. Jadi indexing itu akan sangat membantu. Di Amerika sudah ada indexing seperti itu. Di sini kayaknya belum. Jadi kolaborasi saja. Mengenai Nihil Obstat saya boleh komentar sedikit ya. Romo moderator atau dijadikan kebijakan BPN bahwa setiap komunitas di bawah BPN itu dianjurkan kalau tidak diwajibkan memohon nihil obstat kepada Romo moderator sebagai pakar teolog dan philosophical backgroundnya, sehingga yang dijadikan kebijakan punya dasar ya bahwa ini betul-betul lagu Katolik yang tidak ada halangan. Nihil obstat itu kan tidak ada halangan artinya, tidak ada halangan. Kalau imprimatur itu untuk naik cetak. Andai kata nanti mau dibuat buku kompilasi lagu pujian bersama chord dan liriknya, maka harus ada imprimatur. Imprimatur itu silahkan go ahead untuk cetak gitu. Nah, jadi nihil obstat saya pikir ini kebijakan yang bisa membuat membuat karakter khas Katoliknya menjadi nampak dan muncul. Kalau ditambah lagi dalam buku itu ada indexingnya, itu akan mempermudah. Hemat saya begitu, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ya, silakan Pak Dokter.
Terima kasih. Minta maaf ini. Jadi saya mengikuti ini, saya pikir memang sudah ada tahapan-tahapan. Kalau ini semacam brainstorming. Dan saya melihat di sini memang lebih ke arah individualisme antara kita semua ini, sehingga tidak muncul itu masalah tata cara. Membuat lagu genre ini tata caranya gimana, kemudian yang klasik pembuatannya misalnya bait 1 sekian bar, bait 2 sekian bar, referennya apa, itu mungkin perlu. Atau sebebas-bebasnya begitu, seperti kadang-kadang orang negro itu kan di pinggir jalan apa mereka bebas aja. Ya tentu kan kita perlu ada tata cara. Kemudian sampai ke masalah penataan sound. Penataan sound itu tentu orang yang menata sound, dia harus tahu tempat pelaksanaan itu cocok tidak dibuat musik. Kalau seperti di bawah tadi itu sama sekali nggak ada, tidak masuk di dalam perhitungan. Karena di bawah itu reverb sound, reverb ruangannya itu sudah terlampau berlebihan. Di dalam ruangan sini saja sudah ada efek. Jadi minimal, sudah paling minimal pelaksanaan seperti ruangan ini masih toleransi. Kalau di bawah kita tidak tahu mau bagaimana. Kemudian tentunya yang perlu di sini adalah untuk seminar-seminar berikutnya, apakah seminar ini ada, bagaimana tata cara untuk mengatur satu sound bagi pemain juga. Yang tadi saya punya tim saja saya juga tidak puas. Karena balancingnya semua nggak ada. Drum juga terlalu besar, kicknya terlalu besar, menutupi bassnya. Jadi frekuensi bass dengan kick saja tidak menyatu. Menyatunya adalah keduanya harus terdengar. Kebetulan saya memang cukup lama di masalah mixingan ya, mastering apa. Jadi telinga saya itu, saya otodidak, tapi saya beracuan kepada recording internasional. Misalnya, genre saya ini mirip dengan genre lagu ini. Maka saya pakai headset bahkan. Speaker sudah flat ya. Saya pakai headset. Kalau memang pianonya yang dominan, saya biasa pakai David Foster misalnya dengan Elton John. Kemudian perpaduan antara frekuensi amplitudo, itu ada tata caranya sama sekali. Apalagi Bung Iswara, saya yakin dia sebagai komposer, dia pasti keinginannya maunya begini. Tetapi sulitnya itu mengatur kalau sound engineeringnya tidak bisa kerjasama, terpaksa dilepas. Kayak tadi saya juga lepas aja deh. Karena nanti nggak enak sama ada perambatin. Nah satu ini mungkin di dalam kepanitiaan pun tentu kan tadi ada yang bagian itu. Dia paling tidak ada seminar-seminar untuk pemahaman itu sudah terikat sehingga untuk melaksanakan event itu sudah tahu bahwa ini tidak memenuhi syarat ini ruangan. Maka jangan pakai di situ. Karena apa yang kita mau nikmati tadi, maaf, termasuk saya punya orang tadi, saya tidak bisa nikmati. Jadi sebenarnya saya ada kekecewaan karena tidak puas saya. Jadi ya artinya kenikmatan itu hilang. Dan karena ruangan yang tidak memenuhi syarat, harmonisasi juga tidak ada, penjiwaan juga hilang. Yang seharusnya musik itu
lagu tersebut ada saatnya dia harus turun. Vokal harus, artikulasi harus jelas. Tidak boleh itu vokal kalau sudah tidak jelas berarti penataan sound itu salah sama sekali. Ya, jadi ini untuk kepenelitian berikut. Baik. Jadi ada narasumber khusus bawakan ini satu untuk membawakan mungkin bagaimana membuat musiknya lagu ini. Ya, tidak semua lagu itu sama. Ya, begitu. Ada yang perlu memang model orkestra, ada yang perlu model yang simple sekali. Cukup dengan 3 alat mungkin sudah enak. Betul, betul. Ya, artinya ini ke depannya. Ya, masukan bagi panitia ya. Masukan ya panitia di ya, ini dalam hal ini sepertinya kita ngomong sendiri-sendiri. Keterampilan kita sendiri-sendiri. Ya, masing-masing ya. Tidak menyatu, harusnya kita satukan. Bagaimana? Saya yakin Pak Iswara pasti Jujur, ngerti itu. Okay. Dia Jadi, orang sekolahan. Makasih. Bung Is bisa komentar dikit. Bukan terlalu khusus di bidang audio engineer, tapi ya. Romo Koko ya. Saya ada misa dijemput jam 5.15, jadi saya bersiap dulu ya. Saya izin pamit hanya untuk jawaban Pak Dokter, pesan dari saya sebelum pergi ke surga. Saya hanya ingin bilang tadi kalau song composing dalam komunitas-komunitas gereja ini Katolik, lebih baik jangan disusun terlalu ketat pakemnya. Karena nanti harga yang harus dibayar adalah kreativitas. Untuk awal-awal ini kan baru 2 kali kita festival kan. Untuk awal-awal biarlah trial and error menurut hemat saya sampai nanti secara organik ditemukan bentuk sendiri. Kalau andai kata dibutuhkan, kalau tidak untuk apa kita membuat pakem-pakem yang ternyata tidak dibutuhkan. Karena harga yang harus dibayar nanti adalah kreativitasnya menjadi layu. Biarlah yang ada pakem untuk pengembangan musik liturgi menurut saya. Tapi kalau untuk pop rohani Katolik, nanti saya akan share PDF pikiran saya ya. Mungkin ada pakem-pakem tapi jangan terlalu rigid seperti musik liturgi. Gitu Om ya. Tuhan berkati. Saya pamit dulu ya para pembicara yang lain ya. Sorry. Terima kasih banyak Romo. Siap Romo. Bye. Iya. Oke. Jadi silakan. Soal audio engineering, sound system, setuju banget tadi Om bilang kayak nggak proper ya di bawah. Dan jujur aja selama kita manggung, aku pribadi manggung pelayanan atau apapun ya di sekuler pun mengejar untuk perfection tuh sulit. Kita ada nggak puas, tapi somehow ini sedikit aja. Tadi waktu ke bawah dengar kan, kita lihat ada JSM Kids, ngelihat anak kecil nyanyi aja, gue udah pengen nangis gitu. Gue kayak terharu dalam hati gitu. Walaupun soundnya mungkin nggak sempurna, tapi pesan ya belum ngomongin soal apa yang dia bawakan yang mereka nyanyikan, tapi ngelihat anak kecil aja di atas panggung di tengah kerumunan orang-orang asing ya, mereka bisa berani gitu. Itu membuat tersentuh gitu. Jadi apa yang kita bawain di atas panggung itu bukan cuman soal musiknya, bukan cuman soal, tentu aku juga pribadi mau sesuatu yang proper ya, sesuatu yang secara audio itu perfect gitu. Tapi balik lagi, musik juga bukan yang mau di-share sama musik, bukan kenyamanan kita juga bermusik atau kepuasan kita, tapi ya itu kayak tadi, ngelihat anak kecil, ngelihat teman-teman bikin lagu baru, itu udah pesan yang luar biasa sih. Jadi gimana kita pakai sebenarnya teknologi audio engineering itu buat melayani purpose, bukan kita melayani teknologinya gitu ya. Ya kurang lebih gitu kali ya. Jadi yang di bawah itu serve the purpose buat aku pribadi, karena itu ada pesan yang lain gitu. Dan purpose-nya bukan perfection gitu ya. Kalau perfection mungkin ke opera gitu ya, gedung-gedung yang akustiknya bagus gitu. House aja di situ bukan ngejar perfection juga. Karena mereka kan ya itu teknis loh. Tapi
feel dari orang yang nonton opera, orkestra, musik klasik, ya tentu kalau kita klasik kita ngelihat teknis, tapi di balik teknis itu ada pesan yang bukan teknis gitu. Ada pesan dari komposer-komposer yang zaman dulu itu tentang presisi, tentang kegigihan, ya itu semua musik itu serve purpose di atas teknik yang dibikin. Oke, wow, luar biasa. Jadi ada value meaningnya. Ada di balik, apa yang dilakukan. iya di baliknya itu ada di balik udah ya, ada udang di balik batu ya gitu ya. Mungkin dari panitia masih bisa ya satu pertanyaan ya. Mungkin bisa dilanjutin di atau mungkin nanti di sesi berikutnya, Pastor. Iya, karena ada songwriting sedikit kan, ada bahas-bahasan Iya, songwriting kita masih lanjut ya. Jadi sesi 2 ini nanti kita masih edisi lanjutan dari sesi 1. Jadi bukan langsung cut audio engineering, tapi kita masih lanjut pembahasan ini karena kayaknya sangat-sangat hangat ya. Iya, tapi gimana? Ya, Pastor Altus masih di sini? Halo. Iya, maksudnya masih sebentar masih ikut atau sudah? Boleh saya bicara sebentar ya? Oh iya, silakan. Saya mohon maaf sesi sebentar saya tidak bisa ikut karena ada tugas gereja. Saya harus bisa cukup jauh dari sini di Sudiang dekat bandara. Ini bukan pertanyaan, tapi mungkin sekedar masukan ya. Yang pertama saya haturkan profisiat, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk JLU, untuk yang dari Surabaya apa? HSM, juga JSM yang menunjukkan ide-ide kreatif untuk menyikapi situasi kita di mana lagu-lagu Protestan itu jauh-jauh lebih mendominasi telinga kita orang Katolik ketimbang produk dalam negeri kita sendiri ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan ke depan kita memang punya koleksi lagu-lagu Katolik yang memang available, yang memang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan umat Katolik secara khusus untuk kegiatan persekutuan doa. Yang kedua, beberapa catatan tadi perihal bagaimana mengubah sebuah lagu, saya pikir itu menjadi masukan yang sangat berharga. Hanya yang saya prihatin yang hadir, semestinya semua tim musik dari semua PD bisa masuk. Ya, cuma mungkin karena satu dan lain hal sangat terbatas. Karena menurut saya ini sebuah momen enrichment ya, pengayaan yang sangat luar biasa. Ya, saya pastor, saya pernah belajar musik ya di PML Jogja, tapi saya selalu merasa bahwa ini luar biasa, merefresh juga memperkaya tentu ya. Sayang bahwa momen yang sangat berharga ini tidak penuh ruangan ini. Yang ketiga saya mau katakan juga bahwa sebuah lagu yang baik itu adalah syair yang mengabdi pada melodi. Cuma kerap kali kita temukan bahwa orang main melodi dulu, baru pasang syairnya. Jadi kalau kita mengamati lagu-lagu klasik, kenapa sampai begitu mensejarah ya, bisa tetap stay berabad-abad, itu karena memang sebuah karya cipta yang selalu dimulai dengan syair ya, lalu dari syair ini diterjemahkan di dalam melodi, dan itu bukan barang sekali sebulan jadi, setahun jadi, bahkan bertahun-tahun. Dan menurut saya ini harus menjadi sebuah kekhasan kita Katolik bahwa sesuatu yang baik itu tidak pernah instan. Yang terakhir saya mau ingatkan kita juga bahwa di dalam kegiatan PD secara khusus itu nampak sekali perbedaan. Tadi ada istilah catchy ya. Ada yang familiar, enak didengar di telinga.
memang kita harus sadari bahwa beda telinga orang tua. Usia-usianya saya misalnya, beda lagi usia orang muda, dan beda lagi usia anak-anak. Nah, pengalaman ketika orang-orang karismatik ya itu bertugas di gereja lalu membawakan lagu-lagu yang gaya orang muda, memang umat lalu keluar dari gereja dengan wajah yang agak gimana gitu. Merasa bahwa tadi itu kita bukan misa, tadi itu kita ibadah Pentekostal tadi. Ya, jadi mau saya katakan bahwa mungkin ini juga menjadi perhatian untuk karya cipta kita. Ini sasaran kita ini untuk kelompok yang mana? Ya, kalau kita mau supaya lagu-lagu ini lebih catchy bagi kalangan banyak umat, menurut saya umat Katolik itu tahu enggak cirinya? Umat Katolik itu orang yang low profile. Orang Katolik itu sudah dari kecil dia tumbuh dalam sebuah tradisi ibadah yang kita semua tahu ya. Ibadah yang saya bilang santun, umat datang duduk ya, lebih banyak mendengar. Lagu-lagunya juga pakem, dari dulu orang kenal dengan jubilate, lalu mada bakti, sekarang puji syukur. Ya, itu yang tertanam di dalam hati dan pikiran orang Katolik. Sehingga ketika keluar lagu yang nge-pop, lalu dengan iringan yang kekinian, saya pribadi bisa menikmati. Tapi untuk umat pada umumnya itu susah. Sehingga di paroki saya misalnya ketika karismatik itu bertugas, saya bilang cari lagu-lagu yang bisa, yang catchy tadi istilahnya. Ya. Semula saya biarkan saja mereka pilih apa maunya lagunya. Ternyata banyak anak muda yang bertugas, ya lagu-lagu gaya anak muda. Tidak ada respons. Yang keluar itu adalah apa namanya? Omongan-omongan yang kurang enak lah. Apa itu karismatik itu orang-orang stres itu. Itu lagu-lagu bukan Katolik, bla bla bla. Tapi kali berikut ketika nyanyi lagu yang catchy, umat itu terbawa. Hidup ini adalah kesempatan. Catchy banget. Ajarilah kami bahasa cintamu. Itu lagu Katolik atau bukan itu? Ya, tapi kayaknya juga dari sebelah ya. Itu lagu-lagu seperti itu memang bagi umat pada umumnya itu diterima gitu. Ya, jadi pesan saya mungkin adalah bahwa kepada siapa lagu ini kita ciptakan ini baik juga menjadi perhatian ketika kita menginginkan bahwa lagu ini betul-betul umat di kalangan internal kita Katolik, mungkin dengan tadi istilahnya cukup 4 akor aja sudah cukup ya. Itu simple, lalu dengan gaya yang agak slow ya. Untuk umat kebanyakan bahkan opa-oma pun bisa ikut. Nah saya pikir ini yang akan jauh lebih mendarat ketimbang lagu-lagu yang mungkin kita ciptakan ini untuk orang muda. Nyambung, tapi orang muda yang berdinamika ini juga ya, lagu itu cepat datangnya, cepat juga perginya. Saya kira ini beberapa catatan masukan saja untuk menjadi, mana tahu bisa menjadi perhatian juga untuk adik-adik yang sangat saya apresiasi. Maju terus ya, mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagu-lagu yang familiar bagi umat kita. Sekian dan terima kasih. Baik, boleh kasih tepuk tangan untuk Pastor Eltus. Terima kasih banyak Pastor untuk ujangan-ujangannya untuk kita-kita yang masih muda dan harus terus semangat. Oke, baik. Dengan begitu berakhir ya sesi 1 ya konferensi ini, dan ya boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Jangan malu-malu. Ya, ya capek ya. Ya. Sekarang jam menunjukkan 5:05 ya kalau nggak salah. Kita akan kembali lagi ke sini jam 5.30. Ya, jadi teman-teman, para narasumber
boleh turun dulu ke bawah, jajan-jajan, isi lambung tengah gitu ya. Nanti kita kembali lagi ke sini jam berapa? 5.30. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih.